Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Masalah ruang rapat. Di tempat kerja, kami mengalami masalah dengan ruang rapat kami. Kami menggunakan penyedia eksternal untuk mendukung dan menyediakan peralatan, termasuk software terpasang yang kami gunakan. Kesalahan ada pada software. Aku memiliki latar belakang JavaScript di mana software itu ditulis, dan itu adalah kode yang sangat sederhana. Aku masuk dan menemukan baris kode OG yang menyebabkan masalah, meneruskannya ke penyedia eksternal, dan selesai pada hari itu. Hari ini aku masuk kerja untuk mencari email dari bos. Rupanya, penyedia sekarang mengklaim kalau aksesku telah menyebabkan masalah, dan mereka berusaha untuk semenuhnya melemparkan aku ke dalam masalah, sebagai pembelaan atas ketidakmampuan mereka sendiri. Bos tidak mengerti apa yang terjadi, jadi dia memerintahkan aku untuk tidak mengakses sistem lagi, dan malah melaporkan kesalahan itu ke penyedia setiap kali itu terjadi. Dia tidak yakin itu bukan aku yang menyebabkannya dengan masuk, karena dia tidak mengerti ketika aku menjelaskannya. Sekarang, ini adalah kesalahan sporadis, terjadi di semua 70 ruang pertemuan, selalu. Isyarat malicious compliance. Sementara aku dapat menawarkan saran kepada orang-orang yang akan memperbaikinya, aku tidak akan melakukannya. Aku malah akan melakukan seperti yang diperintahkan bos, dan melaporkan kesalahan ketika itu terjadi. Sampai saat ini, aku telah mengirim 46 email tentang kesalahan di ruang rapat. Belum ada tanggapan. Cerita kedua. Apapun yang kamu mau. Sekitar 3 minggu yang lalu, Vice President perusahaan kami menemukan kaos kaki acak di tempat parkir kami. Dia membawanya ke dalam kepadaku, yaitu resepsionis, dan berkata, "Cari tahu milik siapa kaos kaki ini. Kirimkan email ke seluruh perusahaan, dan taruh kaos kaki itu ke mejaku." Aku sangat jijik dengan ini. Rekan kerja mengambil 2 pensil dan memegangnya dengan gaya sumpit sehingga aku bisa mengambil gambar dan meletakkannya di lantai. Aku mengirim email. Pagi berlalu dan saat makan siang, aku melihat Vice President di dapur dan aku mengatakan jika tidak ada yang mengklaim kaos kaki itu oleh IUD, aku akan membuangnya. Dia menatapku dan berkata, "Nah, kurasa kita harus membingkainya." Dan aku menjawab, "Hanya jika kita bisa menggantungnya di kantormu." Dan dia berkata, "Apapun yang kamu inginkan, Holly." Dan aku katakan, "Bapak akan menyesal mengatakan itu kepadaku." Pada titik ini, ada hal yang lucu antara aku dan Vice President. Dia lucu dan sangat santai. Rantai segera mulai berputar. Aku memutuskan aku akan menyemprotkan cat emas kaos kaki, membingkainya, dan menggantungnya di kantornya ketika dia tidak ada di sana dengan strip perintah. Kemudian aku menyadari hari April Mop sudah dekat. Jadi sekarang dia mendapatkan kaos kaki berbingkai emas yang digantung di kantornya. Aku memiliki dukungan oleh partnernya serta rekan kerja lainnya. Cerita ketiga. Tidak ingin menyetujui PTO, mungkin juga mengambil apa yang telah datang. Posting lain mengingatkan aku pada pekerjaan call center yang aku miliki. Aku memasukkan PTO selama seminggu begitu kuartal dibuka untuk permintaan PTO. Aku telah menulis email sebelumnya. Mungkin ada 20 detik di antara email, PTO untuk kuartal 2 tersedia. Di inbox jadi aku menekan kirim. 3 hari ditolak, 2 lainnya disetujui. Oke, terlepas dari itu aku akan pergi ke luar negara untuk berlibur. Jadi aku pergi ke manajer dan bertanya apa yang harus aku lakukan. Dia ingin aku menelpon pada hari-hari itu. Aku mengatakan kepadanya aku benar-benar tidak akan melakukan itu karena aku berpergian beberapa zona waktu. Aku tidak akan bangun untuk menelpon di tengah malam. Jadi dia melihat alasannya. Manajer yang baik yang tahu aku adalah salah satu yang berkinerja terbaik di seluruh call center yang membuat timnya terlihat bagus. Dan aku tidak perlu menelpon. Tetapi itu masih akan dihitung sebagai salah satu kasusku sebagai ketidakhadiran yang tidak direncanakan. Sekarang ingatlah, PTO ini dibatasi hingga 6 per tahun. Tidak masalah apakah itu 1 hari atau seminggu. Dari hari aku pergi hingga hari aku kembali, itu dihitung sebagai 1. Jadi, karena aku sudah mengambil 1 PTO dengan berada di perjalananku, aku memutuskan untuk mengambil beberapa hari ekstra ketika aku kembali untuk menyesuaikan kembali ke zona waktu dan menjalankan beberapa tugas yang diperlukan. Tidak ada kejatuhan yang nyata. Manajer mengakui ketika aku kembali bahwa aku memainkan kebijakan buruk mereka dan dia berharap aku memiliki liburan yang menyenangkan. Satu-satunya konsekuensi kecil adalah ketika aku melakukan perjalanan lain pada musim dingin berikutnya ke Mertua dan turun salju. Dia bingung, karena sistem tidak memiliki kode untuk salju turun, karena kami berada di Texas Selatan, dan itu bukan hal di sana. Manajer yang baik, dia tahu bagaimana menyingkir dari aku.
Aku akhirnya meninggalkan pekerjaan untuk pindah ke beberapa negara bagian. Sayangnya mereka tidak menawarkan WFH saat itu. Mereka melakukannya sekarang, tetapi aku telah pindah ke industri yang sama sekali berbeda. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.